Bab 29-30. Sakit hati gadis CEO. Munculnya berita yang menjadi top trending, rumah keluarga Mahesa sudah banyak para wartawan yang standby di depan rumah. Di luar rumah ada wartawan yang menunggu, sedangkan di dalam rumahnya sedang harap-harap cemas. Aduh Tasya kok belum nyampe-nyampe sih, cemas Mama Tasya. Duh wartawan di luar banyak lagi, gimana ya keadaan Tasya, kenapa dia belum nyampe, ucap Mama Diva saat melihat wartawan dari jendela. Lapun menunggu Tasya dengan harap-harap cemas, sambil mondar-mandir gak jelas, pelayan yang melihatnya hanya bisa diam, karena takut kena semprot apalagi majikan mereka sangat kejam di dalam mobil Tasya. Itu kenapa ya kok wartawan pada ngumpul di depan rumah, heran Tasya ketika mau sampai di rumahnya. Duh sebenarnya ada apa sih, ucap Tasya bingung. Mau tak mau Tasya terpaksa pulang ke rumah, dengan pikiran penuh tanya sampai di depan gerbang, ia pun sudah dikerumuni wartawan beruntung Tuan Mahesa sudah menyewa beberapa pengawal, sehingga ia berhasil masuk ke dalam walau bersusah payah. Ceklek. Ma, panggil Tasya. Ya ampun Tasya kamu gak apa-apa kan, gak ada yang lecet kan, ucap Ibu Diva sambil memutar badan Tasya. Ma Tasya gak apa-apa. Ini buktinya Tasya udah di rumah baik-baik saja, ucap Tasya kesal. Ngapain sih Mama suruh Tasya pulang? Tasya kan belum selesai shopping. Dan itu wartawan ada di depan rumah ngapain? Emang ada apa? Gerutu Tasya. Sebelum Ibu Diva menjawab mereka sudah dikagetkan suara teriakan penuh amarah. Tasya, teriak Tuan Mahesa. Iya Pak. Kenapa teriak-teriak? Tanya Tasya heran sedangkan ibunya sudah gemetar. Plak. Sebuah tangan mendarat dengan mulus di pipi Tasya, menciptakan bunyi yang cukup keras dan mengakibatkan sudut bibir Tasya berdarah. Dasar anak kurang ajar, apa yang aku berikan padamu selama ini belum cukup, hingga kau menjadi simpanan suami orang, bentak Tuan Mahesa. Maksud Papa? Apa? Dan kenapa Papa nampar Tasya? Ucap Tasya sambil memegang pipinya. Ini lihat akibat perbuatanmu, nama keluarga Mahesa jadi tercoreng, ucap Tuan Mahesa sambil menyalakan TV di depannya. Setelah TV menyala, Tasya yang masih memegang pipinya langsung sok seketika kakinya mendadak lemas ia merosot ke bawah. Ibu Diva yang melihatnya menghampirinya dan memeluknya. Sudah lihat perbuatanmu, mulai sekarang kau bukan lagi keluarga Mahesa lagi, sekarang kau angkat kaki dari rumah ini, usir Tuan Mahesa. Pa, Tasya itu anak kita bagaimana bisa kamu mengusir dia, ucap Ibu Tasya kesal. Diam kamu juga sama saja. Sekarang kamu diam atau ikut dia keluar, bentak Tuan Mahesa. Ibu Diva langsung diam jika ia pergi sumber mata uangnya akan hilang, tapi jika tak pergi bagaimana dengan anaknya? Arregegegeh, teriak Tuan Mahesa frustrasi lalu ia duduk di sofa memegangi kepalanya. Ia tak langsung menyuruh Tasya keluar karena masih banyak wartawan keluar. Jika ia usir keluar sekarang, maka nama baik keluarga Mahesa tambah jelek di masyarakat. Saat Tuan Mahesa tengah berpikir ia dikejutkan dengan suara yang penuh amarah. Apa yang kau lakukan Mahesa? Lihat akibat perbuatan anakmu. Nama baik yang kubangun selama ini sudah jelek di mata orang, teriak Tuan Besar. Dia bukan lagi anakku Pak. Aku tak sudi punya anak seperti dia, ucap Tuan Mahesa sambil menunjuk Tasya yang masih sok. Kau dasar cucu tidak tahu diuntung, gara-gara kamu keluarga Mahesa jadi jelek di mata mereka, marah Tuan Besar sambil menghampiri Tasya lalu menjambak rambutnya. Yang dijambak rambutnya hanya dia sesekali merintih kesakitan,
Ibu Diva yang melihatnya hanya diam cari aman pikirnya. Pergi kau dari rumah ini, usir Tuan Besar menyeret Tasya. Pak jangan Pak, cegah Tuan Mahesa. Diam kamu mau membela dia bentak Tuan Besar. Bukan gitu Pak, di luar masih banyak wartawan. Jika Papa mengusir dia sekarang nama Mahesa nanti tambah jelek di mata mereka, jelas Tuan Mahesa. Tuan Besar yang mendengar ucapan Tuan Mahesa, langsung melepaskan tangannya dengan kasar. Ingat, urus dia jangan sampai menginjakkan kaki di rumah ini lagi, ucap Tuan Besar lalu pergi ke kamarnya, karena sudah muak melihatnya sedangkan Tuan Mahesa langsung menghubungi pengawal, untuk mengusir para wartawan beberapa menit, kemudian para wartawan sudah berhasil diusir oleh pengawal Tuan Mahesa. Sekarang kau pergi dari sini wanita, usir Tuan Mahesa langsung menarik tangan Tasya menyeretnya keluar. Pergi kau dari sini, ucap Tuan Mahesa dengan nada tinggi. Pak Tasya takut Pak, jangan usir Tasya, ucap Tasya memohon. Aku tidak peduli keluar dari sini, ucap Tuan Mahesa lalu pergi meninggalkan Tasya. Sedangkan Ibu Diva, hanya melihat saja dari rumah tanpa membantu anaknya sama sekali, karena hatinya sudah tertutup demi harta ia rela meninggalkan anaknya. Tasya mau tak mau ia pergi meninggalkan rumahnya, ia segera memesan taksi lalu pergi menuju apartemennya. Di sisi lain Irene ia tersenyum puas, karena rencananya berhasil tinggal menunggu besok giliran ibu tirinya yang menderita. Keesokan pagi harinya, di kediaman keluarga Mahesa sudah tidak ada wartawan karena hari ini keluarga Mahesa akan mengumumkan bahwa Tasya bukan merupakan bagian dari keluarga mereka. Tapi sebelum mereka melakukan konferensi pers, Irene sudah menyiapkan kejutan lain untuk mereka. Diva keluar kamu, teriak Tuan Mahesa. Ibu Diva yang mendengar teriakan memanggil dirinya langsung menghampiri asal suara. Ada apa Mas kok teriak-teriak, ucap Ibu Diva. Ini lihat, coba jelaskan anak sama ibu sama saja, marah Tuan Mahesa sambil melemparkan foto di muka Ibu Diva. Ibu Diva pun mengambil foto itu, lalu matanya membulat sempurna saat melihat foto dirinya dengan selingkuhannya. Mas aku bisa jelasin, ucap Ibu Diva sambil meraih tangan Tuan Mahesa tapi langsung ditepis Tuan Mahesa. Jelasin apa jelasin kalau kamu memanfaatkan uangku saja, teriak Tuan Mahesa. Bukan, Mama benar-benar cinta sama Papa, bohong Ibu Diva. Aku gak percaya lagi sama kamu, dan sekarang kamu keluar dari rumah ini, usir Tuan Mahesa. Pa, Mama bisa jelasin itu enggak seperti yang Papa pikirkan, mohon Ibu Diva sambil memeluk kaki Tuan Mahesa. Aku sudah tahu semua, tak perlu kau jelaskan, ucap Tuan Mahesa. Tapi Pa, ucap Ibu Diva. Kelamaan, pergi kau, usir Tuan Mahesa menyeret tubuh Ibu Diva lalu melepaskan dengan kasar. Pa, Mama mohon Pa, mohon Ibu Diva hendak meraih tangan Tuan Mahesa, tapi Tuan Mahesa langsung menghindar. Cukup aku muak melihatmu, dan lihat ini, marah Tuan Mahesa lalu melemparkan sebuah kotak di hadapan Ibu Diva lalu berjalan meninggalkan Ibu Diva. Ibu Diva yang penasaran langsung mengambil kotak tersebut membukanya, setelah dilihat dia makin terkejut karena semua bukti dirinya berselingkuh. Karena takut ada paparazi, Ibu Diva pun bergegas pergi meninggalkan rumah Mahesa, sedangkan di seberang rumah seseorang menyeringai. Balasan buat kalian, tunggu kejutan spesial dariku, batin orang itu yang sedari tadi menyaksikan pertengkaran mereka, lewat CCTV di rumah mereka yang ia retas. Bab 30. Perang. Terdengar suara barang pecah di sebuah apartemen,
Apartemen yang cukup luas dan tidak sempit. Apartemen yang awalnya tapi kini berubah menjadi kapal pecah semua, tak ada satupun yang utuh. Ark, aku benci kalian, teriak Tasya menjambak rambutnya. Ya, apartemen itu adalah tempat tinggal Tasya sekarang, tak ada orang lain yang tahu. Sudah seharian ia berdiam di apartemen sambil membanting apapun yang ia pegang. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Teriak Tasya. RGGH, teriak Tasya frustrasi. Di tempat lain. Pergi kamu, jangan kesini lagi, usir seorang pria parubaya. Sayang, aku mohon, jangan usir aku, ucap Ibu Diva. Setelah diusir oleh Tuan Mahesa, Ibu Diva langsung pergi ke rumah selingkuhannya. Sampai di rumah selingkuhannya, Ibu Diva menceritakan semuanya. Selingkuhan Ibu Diva bisa dipanggil Chico Horiston, tak senang karena sumber mata uangnya sudah tak berguna lagi. Ia pun mengusir Ibu Diva dari rumahnya. Seperti itulah kehidupan Chico Horiston, memanfaatkan wanita untuk kepuasan dan sumber mata uangnya. Kau sudah tak berguna, buat apa aku mempertahankan kamu? Dan sebentar lagi pasti kamu jadi gembel, lagi pula aku tak mau ikutan jadi gembel sepertimu. Pergi, menghina Ibu Diva, brak. Suara pintu tertutup dengan keras meninggalkan Ibu Diva sendiri di depan pintu. Chico, sayang, buka pintunya, teriak Ibu Diva. Sayang, aku mohon, teriak Ibu Diva sambil menggedor-gedor pintu. Sekian lama Ibu Diva sudah menggedor-gedor pintu, tapi sang tuan rumah tak kunjung membukanya. Ia pun terpaksa pergi dari sana berjalan entah kemana. Mau bertemu anaknya pun ia tak tahu Tasya sekarang ada di mana. Di kediaman Mahesa, tepatnya di kamar utama, keadaan kamarnya tak jauh berbeda dengan apartemen Tasya, sama-sama berantakan, semua barang banyak yang pecah. Ark, dasar wanita sial, ibu dan anak sama saja, teriak Tuan Mahesa. Dasar wanita mur-empat Han, kalian tak seperti Irene dan ibunya. Suara Tuan Mahesa melemah. Ia teringat oleh mendiang istrinya dan anaknya yang kini ia tak tahu keberadaannya. Di depanmu masa gak lihat sih? Irene, maafin papa nak, papa menyesal. Pulanglah nak, papa rindu kamu. Kamu di mana? Sesal Tuan Mahesa. Setelah mengucapkan kalimatnya, Tuan Mahesa memegang dadanya beberapa detik, kemudian dirinya jatuh pingsan. Beruntung ada salah satu maid yang melihatnya, lalu maid itu membawa Tuan Mahesa ke rumah sakit. Tak lupa pula maid itu menghubungi sekretaris Ray. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya sekretaris Ray saat sampai di rumah sakit. Anu Tuan, tadi pagi Tuan Mahesa sempat bertengkar dengan Nyonya Diva. Tak lama kemudian Tuan Mahesa mengusir Nyonya. Setelah mengusir Nyonya, Tuan masuk ke kamarnya dan tak keluar-keluar. Saat saya hendak membersihkan kamar sebelah Tuan, saya mendengar suara. Dan ketika saya masuk saya sudah melihat Tuan Mahesa seperti ini, jelas maid panjang lebar. Ark, kenapa masalah bertubi-tubi seperti ini? Teriak asisten Ray putus asa. Tak lama pintu terbuka, dokter keluar dari ruangan. Memang saat asisten Ray dan maid berbincang masih dalam pemeriksaan. Bagaimana dok keadaan Tuan Mahesa? Tanya asisten Ray cemas. Bisa kita bicara di ruangan saya? Nafas berat sebelum dokter berucap. Baik dok, ucap asisten Ray sambil mengikuti langkah dokter dengan perasaan cemas dan khawatir. Begini Tuan, sepertinya saya menemukan sebuah masalah, ucap dokter itu. Masalah apa? Tanya asisten Ray. Mungkin Tuan Mahesa tak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya Tuan, ucap dokter itu. Maksudnya dok? Tanya asisten Ray bingung. Bisa dibilang Tuan Mahesa mengalami stroke Tuan, dan kami belum tahu stroke yang diderita Tuan Mahesa merupakan stroke ringan atau stroke permanen, jelas dokter.
Apa masih bisa disembuhkan dok? Tanya asisten Ray. Maaf tuan tapi sebaiknya kita tunggu hasil pemeriksaannya terlebih dahulu, ucap dokter. Asisten membuang nafas kasar, ia bingung harus bagaimana. Ya sudah dok, terima kasih kalau begitu saya permisi dulu, pamit asisten Ray menjabat tangan dokter. Sama-sama tuan, ucap dokter sambil membalas jabatan tangan asisten Ray. Lalu asisten Ray keluar melangkah menuju ruangan Tuan Mahesa, dan berhenti di depan pintu melihat Tuan Mahesa berbaring di atas tempat tidur. Ia pun berbalik menyuruh maid tadi untuk pulang, dan menelpon seseorang untuk menjaga Tuan Mahesa sedangkan ia kembali bekerja, karena di perusahaan Mahesa pun juga terjadi masalah. Di kantor Irene, di ruangannya sudah ada asisten L. Lakukan sekarang asisten L, ucap Irene. Baik Miss, ucap asisten L lalu mengetik sesuatu di laptopnya. Beberapa menit kemudian asisten L sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah beres Miss, tinggal kita tunggu telepon dari mereka, ucap asisten L. Kerja bagus, ucap Irene. Kehancuran kalian sudah tiba, batin Irene di tempat lain. Tok tok. Masuk, ucap asisten Ray. Gawat tuan, ucap seseorang. Apanya yang gawat, ucap asisten Ray, saham kita turun drastis, ucap orang itu ragu. Apa bagaimana bisa, ucap asisten Ray terkejut hingga ia bangun dari duduknya. Saya juga tidak tahu tuan, dan banyak juga perusahaan lain memutuskan kerjasama kita, ucap orang itu. Ark, adakan rapat darurat sekarang, tita asisten Ray. Baik tuan, ucap orang itu lalu membungkukkan badan kemudian ia keluar dari ruangan asisten Ray. Setelah orang itu pergi asisten Ray heran, ia curiga jika kejadian saat ini adalah ulah salah satu dari musuhnya. Aku yakin pasti ini kerjaan salah satu musuh perusahaan, tebak asisten Ray. Setelah berucap asisten Ray merapikan jasnya, lalu ia melangkah menuju ruang rapat diadakan. Sampai di tempat rapat semua orang sudah berkumpul, tanpa basa-basi asisten Ray langsung memulai rapatnya. Apa yang terjadi hingga membuat bisa turun drastis dan perusahaan lain pada menghentikan kerjasama kita, ucap asisten Ray menahan emosi. Kami tidak tahu tuan, awalnya cuma satu yang menghentikan kerjasama, tapi tiba-tiba semua memutuskan kerjasama, ucap salah satu dewan direksi. Bagaimana bisa? Terkejut asisten Ray. Maaf tuan kita tidak tahu apa penyebabnya, dan kita harus mencari donatur secepatnya kalau tidak kita bisa gulung tikar, ucap salah satu dari mereka. Baiklah saya akan berusaha mencari donatur untuk perusahaan, ucap asisten Ray. Maaf tuan, tapi sebenarnya rapat kita kurang satu orang, ucap salah satu dewan direksi. Apa maksudmu, ucap asisten Ray. Saat ini pemegang saham tertinggi belum hadir tuan, ucap dewan direksi. Kan saya sudah bilang bahwa CEO kalian belum bisa hadir, ucap asisten Ray. Yang saya maksud bukan Tuan Mahesa, melainkan pemegang saham yang baru, ucap dewan direksi. Brak, apa? Ucap asisten sambil menggebrak meja, apa yang sebenarnya terjadi, batin asisten Ray. Panggil orang itu ke sini, bagaimanapun dia salah satu dari kita, ucap asisten Ray putus asa. Baik tuan, ucap orang itu lalu keluar untuk menelpon seseorang. Di perusahaan Irene kering-kering, suara telepon berdering. Halo, ucap asisten L, baik. Selamat siang, telepon berakhir asisten L beranjak dari duduknya. Lalu berjalan menuju ruangan yang ada di depannya. Tok tok. Masuk, ucap Irene. Selamat siang Miss, pihak sana sudah mengabari Miss,
dan kata mereka saat ini sedang diadakan rapat darurat, ucap asisten L. Lalu, singkat Irene. Lalu Miss Lair disuruh untuk menghadiri rapat tersebut, ucap asisten L. Kau saja yang berangkat, aku tunggu di mobil, belum saatnya mereka tahu, ucap Irene. Baik Miss, ucap asisten L, lalu mereka berdua berangkat menuju perusahaan.